Karena banyak sekali saudara-saudara muslim kita yang ternyata belum bisa baca Al-Quran, padahal usianya udah masuk usia senja gitu loh. Medan yang ditempuh juga lumayan, ada beberapa tempat yang memang agak terpencil gitu loh. Selain dikasih Al-Quran, kita juga mengajarkan mereka. Orang yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali, orang yang memang nggak mengenal huruf Al-Quran sama sekali, itu diajarkan dengan cara metode Abian, cara baca Al-Quran, itu dalam waktu 2 jam, dia udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan CPN semuanya? Balik lagi di CPN, Celoteh Peduli Kemanusiaan. Dan sekarang saya sudah bareng sama Bang Odi. Ya, Bang Odi nih tamu kita pertama kali ya, perdana waktu dulu ya CPN ya, episode pertama. Nah, sekarang episode keberapa ya? Lupa nih. Dan sekarang saya mau dengar cerita nih dari Bang Odi yang katanya tuh abis dari jauh lah pokoknya lah dari Jakarta. Dan nggak tahu ya proyek apa ya, yang penting nanti kita tanya dulu sama Bang Odi yang udah ada di samping kita nih. Bang, gimana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi enak ya itu ulang. Enak juga ya, tapi jangan kenceng ya. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gitu. Dari mana nih? Sehat dan capek kali. Capeknya lillah ya. Capeknya lillah. Apa Amin, namanya? amin, amin. Lelahnya lillah ya. Lelahnya lillah. Anis ngelihat di Facebook antum, di Instagram antum. Wah, itu kayaknya capek banget tuh perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur kalau nggak salah ya. Mana Jawa Timur? Naik kereta terus di Jawa Timur kemana-mana. Itu ngapain sih? Ya, alhamdulillah dipercaya lagi sama BWA ya untuk sebenarnya menemani teman-teman tim Indonesia Ngaji. Jadi di BWA itu ada tim namanya Indonesia Ngaji, itu bagian daripada program wakaf kita, wakaf Al-Quran dan pembinaannya. Jadi pembinaannya itu yaitu dengan gimana cara membina saudara muslim kita setelah menerima Al-Quran. Nah, bentuklah tim Indonesia Ngaji gitu. Dia tugasnya memang memberikan pembinaan berupa tausiah gitu kan, ataupun berupa pelatihan cara cepat baca Al-Quran, karena banyak sekali saudara-saudara muslim kita yang ternyata belum bisa baca Al-Quran, padahal usianya udah masuk usia senja gitu. Oh gitu. Terus kegiatannya apa aja tuh Indonesia Ngaji? Kemarin kita 8 hari di Jawa Timur. Jawa Timur, 8 hari keliling. keliling Jawa Timur, kita Kemana aja tuh? dari Jakarta kita naik kereta ke Surabaya kan. Surabaya langsung lanjut dibawa sama support kita dari Galena Logistik. Jemput kita untuk dibawa ke Sidoarjo, ke base campnya mereka, dan dari sana kita udah melakukan pembinaan di Sidoarjo. Pembinaan di Sidoarjo, terus setelah itu kita lanjut ke beberapa kota lagi, besoknya di Magetan. Habis Magetan ke Ponorogo. Ponorogo langsung ke Madiun. Madiun langsung ke Nganjuk. Dari Nganjuk langsung balik lagi ke lanjut ke mana? Madura. Wah, nyebrang pulau. Nyebrang pulau sana Madura. Karena ini kan bener ya, nyebrangnya enak ya. Apa nggak pakai kapal ya, pakai mobil ya. Jadi di Madura tuh kita emang dalam rangka survei juga untuk kebutuhan Al-Quran tahun depan di Jawa Timur. Ya seperti itulah, 8 hari udah beberapa kota yang karena waktunya padat ya. Padat dan medan yang ditempuh juga lumayan, ada beberapa tempat yang memang agak terpencil gitu loh. Tapi kita karena pakai mobil-mobil off-road, disupport dari Galena Logistik, alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Iya. Berarti aneh-aneh nggak kurang tahu nih. Madura berarti masih masuk Jawa Timur berarti ya? Masuk Jawa Timur. Ani baru sadar masuk Jawa Timur kemarin. Karena Madura itu sendiri karena pulau ya. Jarang dari pemberitaan gitu kan. Yang judul pemberitaan itu Pulau Jawa kebanyakan gitu kan. Terus kalau di Indonesia Ngaji itu selain kan katanya pembinaan tadi itu ya. Nah, pembinaannya itu apa aja sih? Ya, jadi kemarin selama jalan ya. Jadi Indonesia Ngaji sebenarnya sebelum ke Jawa Timur juga ada beberapa kota yang udah dijalankan gitu loh. Misalnya kayak di Sumatera ya. Di Sumut itu pernah kita di Binjai, di Karo, di Siantar, terus
Terus kita di Palembang juga pernah juga ngadain pembinaan juga di Palembang, terus di beberapa kota di Jawa, termasuk yang Jawa Timur kemarin, bahkan sampai ke Raja Ampat, Sorong. Papua. Sorong, Papua, Raja Ampat itu udah diadakan pembinaan di sana gitu. Masya Allah. Konsepnya sebenarnya pembinaannya gini, yaitu mungkin ini yang membedakan dari program wakaf BWA, program Al-Qurannya. Ketika mungkin banyak filantropi lain mendistribusikan Al-Quran, ya seperti itu kan, mengumpulkan Al-Quran dan mendistribusikan Al-Quran wakaf ke beberapa daerah. Tapi di BWA bedanya adalah wakaf Al-Quran dan pembinaan. Nah, pembinaan itu meliputi pertama memberikan tausiah. Jadi selain memberikan Al-Quran ke saudara Muslim yang belum memiliki Al-Quran di seluruh pelosok negeri, kita juga melakukan pembinaan. Artinya selain dikasih Al-Quran, kita juga mengajarkan mereka. Ya kan? Pertama tausiah ya tentang ketauhidan, keimanan kita kepada Allah. Nah, itu diberikan oleh tim Indonesia Ngaji. Setelah itu baru kita cari ataupun ada beberapa orang yang mendaftarkan diri untuk belajar baca Al-Quran. Karena ternyata banyak sekali saudara-saudara Muslim kita yang memang, yang tadi saya katakan di usia senja, mereka belum mengerti huruf Al-Quran sama sekali gitu loh. Nah, ini sisi ini yang kita garap itu loh. Kita jangan sampai kita kasih Al-Quran aja, distribusikan Al-Quran, tapi kita nggak ajarkan mereka gitu loh. Yang udah bisa, udah enak, terima senang gitu. Tapi yang belum bisa, kan mereka malu. Iya. Nah, dengan cara pendekatan lebih personal lagi, akhirnya mereka mau mengakui bahwa belum bisa baca Quran. Nah, disitulah kita baru bisa menerapkan sistem metode Abian kepada mereka gitu loh. Kalau metode Abian itu apa sih? Metode Abian itu sebenarnya metode yang memang kita tim Indonesia Ngaji BWA pakai untuk mengajarkan orang yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali, orang yang memang nggak mengenal huruf Al-Quran sama sekali, itu diajarkan dengan cara metode Abian, cara baca Al-Quran, itu dalam waktu 2 jam dia udah bisa baca Al-Quran ya. Cepet banget 2 jam. Ya, sampai kelas ini ya, bisa baca Quran, artinya belum sampai ke tajwid dan sebagainya, belum. Lebih mengenal huruf. Jadi kalau metode yang lama mungkin kayak Iqra, kan lama ya, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 gitu kan. Kemarin sempat orang yang belum pernah baca Quran sama sekali, belum bisa, kita coba ajarkan metode Abian oleh tim Indonesia Ngaji. Itu dalam waktu nggak nyampe 2 jam, 1,5 jam lah ya. Itu udah bisa baca, kita buka Iqra 3, baca dia udah bisa. Masya Allah. Ya, kita nanti selebihnya ya, mereka akan belajar lagi dengan ustadz di sana untuk lebih ke tajwid dan sebagainya. Tapi minimal mereka udah mengenal huruf Al-Quran. Seperti itulah. Itu cepet banget. Iya. Tapi kan belum tajwid sama tahsinnya belum. Belum. Berarti masih ada level lanjutan. Iya. dong. Karena kebanyakan orang karena udah usia lanjut juga, mereka juga malu ya. Faktor utamanya adalah malu ketika dia nggak bisa baca Quran, dia nggak berani bicara, nggak berani untuk bilang bahwa saya belum bisa baca Quran gitu loh. Tapi makanya kemarin alhamdulillah di Jawa Timur yang kita jalani itu, setiap kita ada tausiah, terus kita pendekatan ke stakeholder sana, siapa, tolong dicari orang-orang yang mau yang belum bisa baca Quran, kita kumpulkan sendiri. Kita pisahkan dari orang-orang yang memang udah bisa baca, dan mereka mulai terbuka tuh. Terbuka, dan akhirnya benar, kemana ada orang usia umur 73 tahun sama sekali Nggak bisa baca. huruf pun nggak tahu. Nggak tahu huruf J pun nggak tahu, dia bilang ya. Karena memang ya mungkin banyak faktor ya. Entah orang tuanya kenapa, bagaimana, pokoknya si bapak ini sama sekali belum pernah baca Quran, belum pernah bisa baca Quran gitu loh. Padahal kalau boleh dibilang dia udah usia 73 tahun. Ya. Tapi sampai pas kemarin lagi diajarkan, mereka antusias untuk baca gitu pelan-pelan gitu kan, dan jadi pede akhirnya mereka gitu. Alhamdulillah. Selama ini mereka mulainya itu yang malu gitu. Iya, tapi ketika udah bisa baca, tinggal ya tadi saya bilang tahsin ataupun tajwidnya udah nanti next lah ya, next level ya. Tapi minimal ketika dia muncul kepedean diri sendiri bahwa gue bisa baca Quran gitu. Gitu. Dan itu pengalaman luar biasa sih. Berarti intinya Abian ini adalah fokusnya untuk ya biar bisa baca dulu aja Iya, gitu kan. Iya. Minimal dia punya kepede percaya diri bahwa dia, ataupun dia punya keyakinan bahwa gampang tuh baca Quran. Karena selama ini image-nya kan baca Quran susah seperti itu kan. Untuk orang yang udah lancar memang enak-enak aja menikmati, tapi orang yang baru mau mengenal huruf Al-Quran, faktornya banyak. Pertama emang dia belum bisa baca Quran, kedua faktor psikologis, malu untuk
jujur bahwa dia belum bisa baca Quran. Kalau lagi ada acara-acara tahlilan dan sebagainya, selamatan, dia hadir. Iya, hadir. Ikut baca, ikut. Latinnya. Orang nggak tahu kan, tapi ketika kita persoalan ngobrol sama dia, sama orang-orang itu, dan ternyata ada yang jujur, dan gitu itu ya. emang Belum bisa ya, gitu ya. itu pengalaman yang saya bilang, Masya Allah ngasih tempat lagi saya gitu untuk ikut di sana gitu loh. Berarti kan kalau misalkan dari di data aja ya, data pemerintah itu bahwa kasarnya kan 50% gitu yang belum bisa baca sih di Indonesia. Kemarin saya baca di salah satu media online, 65% malah. Yang belum bisa baca? Belum bisa baca Quran. Banyak lagi itu. Nah itu yang menjadi concern BWA dengan membentuk tim Indonesia Ngaji untuk coba ya pendekatan ke orang-orang itu semua, karena memang tadi saya bilang faktor fisiologis malu dan sebagainya mereka nggak mengakui, tapi emang riset dari media online itu juga memang faktanya 65% Muslim kita yang belum bisa baca Al-Quran, ya, dibanding dengan ke ini ya, apa namanya, kebesaran nama Indonesia. Iya. Makanya saya bilang kan, Indonesia negara Muslim terbesar gitu kan, negara sebagian besar menganut agama Islam, tapi miris ketika mengetahui fakta bahwa 65% masyarakat Muslimnya belum bisa baca Al-Quran. Nah, BWA melihat ini sebagai peluang, ataupun bukan peluang, tantangan kita untuk tanggung jawab kita ya, bahwa kita sudah mendistribusikan Al-Quran, udah sampai sekarang udah terkumpul 1,7 ya, 1,7 juta Al-Quran BWA kumpulkan dan distribusikan juga. Itu yang ini juga faktor pembinaannya harus digarap. Betul. Gitu. Nah, ketika saya diminta untuk jadi pimpinan Indonesia Ngaji, ya mengetahui fakta seperti itu, akhirnya jadi makin semangat bahwa, ayo deh, ini ladang amal insya Allah ya, amal jariah yang mengajarkan Al-Quran ke teman-teman. Saya kan tim ada di bawah saya itu ada 4 ustadz ya. Nah, ketika kita ke daerah-daerah untuk mencari orang yang belum bisa ngaji, 4 orang itu pertama ada yang ngisi tausiah gitu, ada 2 orang ngisi cara cepat baca Al-Quran abian, atau lagi yang lebih ke support gitu loh. Nah itu insya Allah sih tahun depan, tahun 2022 saya udah perintahkan ke tim bahwa ternyata gini juga, kemarin di Rembang ya, di Rembang salah satu sebelum saya ke Jawa Timur tuh, saya ke Rembang itu kita bertemu dengan komandan Kodim ya di sana. Kodim ya. Ternyata juga banyak tentara kita juga yang memang perlu. Ada beberapa yang jujur mereka belum bisa baca Quran. Sementara teman-teman lain yang jadi imam pun di situ ada. Tapi itu faktor malu mengakui. Akhirnya ketemu sendiri kan malu kan. Iya betul. Gue belum bisa baca Quran nih gitu kan. Nah sementara sekarang ketika kita tim datang, komandannya bilang, monggo yang mau yang belum bisa Quran sama sekali, nggak usah ngomong sekarang, temuin Indonesia Ngaji nanti. Ada. Yang nemuin bahwa ya alhamdulillah orang-orang seperti itu yang kita minta jujur dan kita bisa mengajarin mereka gitu loh. Tentara pun ada yang belum bisa baca Quran seperti itu. Nah akhirnya tahun 2022 nanti insya Allah tim Indonesia Ngaji akan buat program kerja ya. Artinya untuk pembinaan ke seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia, plus sama juga ke linknya TNI lah gitu. Luar biasa tuh Bang kalau masuk ke TNI tuh. Ya. Jadi tentara kita udah dia fisiknya kuat, iman juga kuat. Wah, amin. Luar biasa tuh. Iya. Ya, masalah apa ya? Coba antum lihat kan banyak penghargaan tuh kan. TNI ini banyak kan. Barisan ya. yang dari Bukit Barisan, ini dari TNI mana? Wah, ini bintang 1, bintang 2. Saya dukung tuh Bang kalau ke TNI tuh Bang. Ya, jadi emang ternyata ya alhamdulillah BWA juga sama teman-teman di TNI juga ini ya, linknya bagus itu kan ya. Sehingga mereka juga mau terbuka dan mau support kita dari segi distribusi Al-Quran ataupun dari segi pembinaannya juga memang support ya. Ya mudah-mudahan tahun 2022 nanti semua bisa tercover gitu loh. Ya minimal nanti akan kita survei lagi. Tadi 65% tidak bisa baca Al-Quran, mungkin tahun depan jadi ya 50%. Mudah-mudahan sampai pelosok-pelosok ya perlahan terkikis bisa berkurang lah. Aksara Qurannya ya. Mudah-mudahan ya. Tapi memang visi dan misinya Indonesia Ngaji itu memang cuma itu doang ya. Maksudnya memberantas buta aksara atau gimana? Emang kita lebih concernnya ke situ sih, memberantas buta huruf Al-Quran gitu loh. Ya, di samping juga ada pembinaan artinya yang tadi saya katakan tausiah, daurah Quran dan sebagainya gitu. Itu udah kemana aja Bang kalau untuk proyek ini tuh, maksudnya memberantas buta aksara ini, artinya pembinaannya lah gitu.
Kemana aja tuh? Ya, biasanya kan kalau kita melakukan distribusi Al-Quran, misalnya kayak kemarin Sumut kita terakhir di bulan Desember ini ada 20.000 ya. 20.000, oke. distribusi Al-Quran ke Sumut. Itu ditemani juga oleh tim Indonesia Ngaji juga berangkat ke sana gitu loh. Oh, setiap distribusi pasti ada ini Ya, pembinaan. ya kita ada pembinaan semua di tempat distribusi karena melihat kenyataan itu bahwa buat apa kita kirim Quran ke mereka kalau mereka ada beberapa yang nggak bisa baca. Oh iya betul. Itu tanggung jawab kita ke wakif kan. Betul. Wakif kan akan dapat pahala ya, pahala ketika Quran itu dibaca. Betul. Ketika kita mendistribusikan Al-Quran ke daerah-daerah terpencil dan ternyata di sana ada beberapa Quran yang nggak dibaca karena dia belum bisa baca Quran, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab PBA. Karena kita udah berkomitmen kita untuk janji ke wakif bahwa ini akan dibaca oleh para penerima seperti itu kan. Nah kalau nggak baca kan kita tanggung jawab kita. Nah dari situ baru tim Indonesia Ngaji bergerak semua. Di Sumut itu kemarin sampai tadi saya katakan di Medan, Binjai, Karo, Siantar, beberapa tempat lagi lah di distribusi di sana. Terus di Palembang juga ada yang di Kampung Nelayan juga saat itu. Terus Bandung, Garut, di Jawa tuh ya. Apalagi ya? Rembang kemarin, terus Jawa Timur tadi saya sebutkan. Terus nanti ke depannya ya rencananya kita mau akhir bulan ini sih, akhir tahun ini kita ke Palu. Oh Palu. Palu dan Makassar yang memang sudah kita distribusikan juga di Palu, akuan di sana, dan ada permintaan dari Kodim di sana. Jadi permintaan di sana untuk ada beberapa anggota mereka yang memang belum bisa baca Quran dan mereka sekarang udah terbentuk TOT-nya udah jalan. Oh, Jadi, training of trainer ya. Jadi beberapa ustadz sana kita TOT agar mereka bisa mengajarkan ke yang lain. Cuma lagi-lagi itu sebenarnya kalau misalkan nggak ada rasa malunya itu nggak diindahkan lagi, itu cepat jalan semuanya. Cepat jalan ya. Cuman ya yang namanya orang belum bisa baca Al-Quran, Muslim pasti malu gitu. Pasti malu. Itu aja saya juga kemarin sempat di Rembang itu kita sebelum ke Kodim ya, kita ke masyarakat umum, sempat kita nggak ada pesertanya. Kok gitu? Ya karena orang-orang yang udah didata nggak bisa baca Al-Quran. Malu untuk hadir. Nah ini jadi evaluasi untuk kita di tim bahwa kita pendekatan harusnya nggak siapa di sini yang nggak bisa baca Al-Quran, ya emang nggak nunjuk lah, malu gitu kan. Makanya personal jadi ya kita punya partner lapang yang cari-cari info kan. Oh ternyata si A nih belum bisa baca Quran, si B ini belum bisa. Caranya. Nah kita kumpulkan baru. Nah kemarin Jawa Timur cukup berhasil dengan cara kayak gitu. Oh pakai cara itu ya. Banyak tuh yang maksudnya yang antusias tuh banyak tuh. Setiap kan ya gitu kan ini paralel bergandengan ya antara pembinaan tausiah itu dengan pembinaan cara cepat baca Al-Quran, metode Abian. Jadi ketika pembinaan tausiah itu datang sekitar 40 orang. Tapi di antara 40 orang itu yang secara personal kita dengan cara kita obrol santai gitu kan, akhirnya mereka mau ada rata 6 sampai 8 orang tuh belum bisa baca Quran dan mereka mengaku di situ nggak bisa baca Quran. Akhirnya kita bimbing mereka dan luar biasa kemarin kita jadi ganti metode kemarin, bukan metode ABN-nya bukan, tapi cara ngajarnya. Ketika mereka bilang 8 orang nggak bisa, ini kalau kita kasih waktu sekian jam 8 orang agak sulit nih, karena kita guru TOT-nya cuma 2 orang. Akhirnya kita panggil orang yang bisa ngaji, kita ajarkan dulu TOT mereka cara ngajar ABN seperti apa, dan mereka ngajarkan ke tetangga-tangganya yang nggak bisa. Gitu. Nah itu kemarin 8 orang bisa-bisa pasti tes bisa. Alhamdulillah. 8 orang tuh ya? 8 orang. Masya Allah. Yang di desa tadi saya katakan desa Ngebel di daerah Ponorogo itu, padahal kan jumlah kita janji jam 8 malam Bada Isya kita, cuman karena jaraknya nggak jauh ya, cuman medannya aja yang nempuhnya gitu. Susah ya medannya. Ya, kita harus jalan ke tempat-tempatnya medan susah. Alhamdulillah di support oleh tim Galena dengan teman-teman Indonesia Offroad Federation-nya mereka. Kita dapat sampai ke sana meskipun janji jam 8 acaranya, sampai sana jam 10 lewat 15 malam. Oh, berarti mulai bisa jam 11 itu. Dan itu kita juga mikir gini, ini jadi gak ya, kasihan mereka nungguin dari tadi gitu kan. Cuma Masya Allah sampai sana keraguan kita terbayarkan, ya Allah mereka masih ngumpul, mereka nunggu gitu loh. Artinya emang hal-hal itu emang jarang dilakukan oleh lembaga lain, ya kan.
malam hari memberikan tausiah dan pembinaan cara cepat baca Al-Quran yang emang ditunggu-tunggu mereka gitu loh. Ya alhamdulillah saya bisa hadir di sana gitu, bisa lihat, kan semakin banyak lihat orang seperti itu semakin bersyukur seperti Iya, betul. ya Allah. Setelah kemarin di episode pertama saya kan cerita bahwa gimana saya menikmati pendistribusian Al-Quran sampai ke Papua gitu kan, ataupun pendistribusi proyek-proyek wakaf yang lain. Nah sekarang lebih dikonsentrasikan ke Indonesia Ngaji seperti itu. Wah, luar biasa. Itu gimana perasaannya, seneng nggak? Seneng apa terharu atau apa nih? Nggak nyangka sebenarnya sih Nggak lagi. nyangka ya? Makanya Bisa BWA ini penuh kejutan gitu. Wah, surprise mulu dong. Dulu diajak diskusi Al-Quran seperti itu, udah ya terharu, senang sebagainya. Sekarang tiba-tiba gila, seorang Odi ya. Tiba-tiba jadi seorang pimpinan tim Indonesia Ngaji gitu kan. Bilang di belakangnya ulama semua tuh. Hati-hati makanya. Di belakang gue ulama Di belakang nih. saya ulama semua sekarang. Doanya kayak apa doa kayak gitu kan? Amin amin. Ya mudah-mudahan saya istiqomah lah untuk Amin. minimal kita ke depan pengen Indonesia semua bebas buta huruf Iyalah, Al-Quran. amin. Satu lagi nih Bang. Rencana nanti katakan mau ke Palu. Itu sama metodenya atau gimana? Sama, kita masih pakai tausiah dan cara cepat baca Al-Quran. Karena itu emang target kita ya tadi ya saya bilang memberantas buta huruf Al-Quran gitu. Yang menurut data ya itu tadi saya katakan 65%. Katakanlah penduduk Indonesia 250 50 juta lah gitu ya. 60% berapa ya? Ini ya 60% yang muslimnya. Iya, berarti kan 180 lah ya, 180-an, katakanlah iya. 180. Muslim 180 juta. Kita kan 180 juta muslim. Kalau 65% dari 180 berapa ya? 140. 100? 40. Masya Allah, itu banyak banget itu. Banyak. Makanya itu hal-hal yang saya juga tahu setelah ya ngobrol dengan tim Indonesia Ngaji ya. Oh, berarti tugas kita ini nih. 140 Iya. juta. Saya nggak tahu sampai tahun kapan kita harus memberantas itu semua gitu loh. Karena itu belum masuk dalam sekali gitu loh. Ya kan? Makanya mudah-mudahan BWA dengan program wakaf Al-Quran dan pembinaan ini terus bisa sinergi dengan tim Indonesia Ngaji. Target kita untuk memberantas buta huruf Al-Quran bisa tercapai, mudah-mudahan seperti itu. Nggak cuman orang yang nggak punya Quran yang kita berdayakan, tapi orang yang nggak bisa baca Quran juga ya. Iya. Luar biasa nih. Ya itu mungkin yang saya bilang ketika ditunjuk sebagai ini ya PIC-nya ya, pejuang wakaf. Pejuang wakaf untuk tim Indonesia Ngaji ini ya langsung wah Masya Allah nih. Kayak kalau misalkan jalankan terus istiqomah seperti itu, target tercapai, ya mudah-mudahan ridho Allah lah semuanya. Amin. Oke Bang lah. Saya tunggu nanti cerita selanjutnya nih. Siap. Ya. Ya doain aja mudah-mudahan tim Indonesia Ngaji bisa terus ya. Amin. Dari mulai Aceh sampai dari Papua sono ya. Sabang sampai sampai Merauke lah ya. Sabang sampai Merauke lah. Mudah-mudahan kita coba telusuri dari mana aja yang masih belum bisa baca Al-Quran. Kebayangkan kalau mereka belum bisa baca Al-Quran, terus dia sebagai muslim gimana gitu kan? Iya. Ya kan, jangan sampai seorang muslim nggak bisa baca Al-Quran itu kan. Aduh. Iya, apalagi kalau udah umur-umur yang udah ya saya bilang itu kemarin umur 73 tahun belum bisa baca Al-Quran. Umur bahaya itu. Iya. Rawan. Rawan kematian. Nah, itu makanya. Ya kan, karena kan genetik muslim itu pasti bisa baca Quran. Karena pedomannya adalah Al-Quran itu ya kan, walaupun memang sekarang ada terjemahnya, tapi Allah itu lebih menyukai orang yang membaca Quran tuh juga bisa dengan bahasa Arab. Iya. Bang, syukuran ya. Sama-sama. Sip. Salam buat teman-teman Indonesia Ngaji semuanya. Mudah-mudahan Siap. antum selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehat terus sama Amin, teman-teman Indonesia Ngaji. Dan nanti kalau misalkan habis dari luar kota jangan lupa bawa oleh-oleh. Oleh-oleh cerita. Iya, cerita. Oleh-olehnya ya. Bukan bolu-bolu. Oke, kawan capaian semuanya alhamdulillah. Terima kasih banyak udah mau nonton kita berdua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.